Sejarah Islam di Prancis. Pada tahun 91–94 Hijriah, umat Islam melalui panglima perang mereka yang bernama Musa bin Nusyair dan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia. Kekuasaan tersebut sampai di daerah Asturias di Provinsi Galicia hingga ke Teluk Biscay, pantai Prancis. Walaupun secara de facto kekuasaan umat Islam belumlah sampai pada daerah-daerah pedesaan dari wilayah yang telah dikuasai. Hal itu dikarenakan medannya yang sulit dan cuaca yang begitu dingin. Dahulu, Prancis adalah sebuah wilayah yang terdiri dari 27 kerajaan kecil. Orang-orang mengenal mereka yang tinggal di daerah tersebut dengan sebutan orang-orang gaul atau Galia. Wilayah ini terdiri dari 5 kawasan. Pertama, wilayah Septimania, adalah wilayah barat dari Provinsi Romawi, Gallia Narbonensis. Daerah ini pernah dikuasai oleh bangsa Visigoth atau bangsa Goth dengan raja mereka Theodoric II. Wilayah ini terdiri dari 7 kota dengan Narbonne sebagai ibu kotanya. Kedua, wilayah Aquitaine terletak di barat daya Prancis sekarang, di sepanjang Samudera Atlantik dan pegunungan Pyrenees yang merupakan pagar batas wilayah Spanyol. Bordeaux adalah ibu kotanya. Ketiga, wilayah Aix-en-Provence letaknya 30 km utara Marseille dan kota Avignon adalah ibu kotanya. Keempat, wilayah Burgundy terletak di wilayah timur Prancis. Kelima, wilayah utara Sungai Loire, sungai terpanjang di Prancis. Muslim pertama di Prancis. Setelah mengetahui bahwasanya Prancis di masa dahulu dan Eropa secara umum terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang saling bermusuhan dan saling berperang, maka tidak heran kedatangan umat Islam pun menimbulkan reaksi yang keras dari mereka. Umat Islam pertama yang mengadakan kontak senjata dengan orang-orang gaul atau Galia adalah pasukan As-Samah bin Malik Al-Haulani pada tahun 100–102 Hijriah. Saat itu, umat Islam berhasil mengusai wilayah Narbonne hingga mencapai kota Toulouse. Hingga akhirnya ia berhasil menguasai wilayah Septimania secara keseluruhan. Dan berdirilah pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Setelah itu, ia menjadikan Narbonne sebagai pusat pemerintahan dan pusat kekuatan militer untuk menghadapi serangan orang-orang Galia yang lain. Dalam penyerangan terhadap wilayah Aquitaine, As-Samah dan sejumlah besar pasukannya gugur di wilayah dekat Toulouse. Peristiwa ini terjadi pada hari Arafah tahun 102 Hijriah. Apa yang telah dilakukan oleh As-Samah diteruskan oleh Anbasah bin Sahim Al-Kalbi pada tahun 107–110 Hijriah. Anbasah berkuasa pada tahun 103 Hijriah, dan ia merupakan orang yang sama dengan As-Saham dalam kesalehan dan kekuatan. Selama 4 tahun awal pemerintahannya, Anbasah sibuk mengatur tata negaranya, mengadakan pembangunan dan persiapan di bidang militer untuk berhadapan dengan orang-orang Frank, Eropa. Anbasah berhasil membawa pasukannya menyeberangi pegunungan Pyrenees, menguasai 7 kota di Septimania dan menaklukkan wilayah Aix-en-Provence hingga sampai di kota Lyon. Setelah itu ia mengekspansi daerah-daerah berikutnya hingga pasukannya menerobos 70 km bagian selatan kota Paris. Keberhasilan ini adalah jarak terjauh yang dicapai kaum muslimin. Belum pernah ada dari kalangan umat Islam yang melakukan apa yang Anbasah lakukan. Saat hendak kembali, ia diserang oleh pasukan besar bangsa Frank, hingga ia pun gugur dalam pertempuran tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 107 Hijrah. Setelah Anbasah wafat, Atzro bin Abdullah Al-Fahri menggantikannya. Ia membawa kaum muslimin kembali menuju Narbonne dan memerintah di sana hingga bulan Rabiul Awal tahun 110 Hijrah. Riwayat ini bertujuan mengungkapkan perkembangan Islam di negara Australia dengan objek pembahasan meliputi 1. Proses Islamisasi di Prancis, 2. Perkembangan Islam di Prancis, 3. Problematika dan eksistensi umat Islam di Prancis. Proses Islamisasi di Perancis diperkirakan bermula sejak terjadinya Perang Salib, yakni sekitar abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Kemudian proses Islamisasi tersebut berlanjut pada tahun 1830, yakni ketika imigran Muslim berdatangan membawa barang dagangan mereka ke Perancis. Pertama, disebut proses Islamisasi melalui jalur peperangan, dan yang kedua disebut Islamisasi melalui jalur perdagangan. Pada masa-masa berikutnya proses Islamisasi di Perancis melalui jalur dakwah dan perkawinan. Umat Islam terus mengalami perkembangan di Perancis dari tahun ke tahun, terutama melalui jalur dakwah dan pernikahan.
maka diperkirakan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya, populasi umat Islam di Perancis mengalami perkembangan yang signifikan secara kuantitatif. Seiring dengan perkembangan Islam di Perancis, ternyata umat Islam di sana dewasa ini, menghadapi problematika yang cukup pelik, terutama adanya pelarangan menggunakan jilbab bagi kaum muslimah. Pelarangan berjilbab di Perancis, ditenggarai sebagai usaha Barat untuk memaksa umat Islam agar melanggar hukum Islam. Walaupun demikian, kelihatan bahwa umat Islam di Perancis dewasa ini tetap eksis dan mampu bertahan hidup melawan situasi dan kondisi yang mengintarinya. Demikianlah riwayat masuknya Islam ke Perancis. Semoga Islam selalu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.